Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 izin memperkenalkan diri, dimulai dari saya Alexander Stefanus, NIM akhir 156. Saya Saputra Arya Dipakarti dengan NIM akhir 143. Saya Gavara Renus Sama, NIM akhir 162. Saya dari Mufri Waidi, NIM akhir 176. Di sini saya akan menjelaskan tentang tarif pajak pertambahan nilai. Awalnya tuh pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Nah, sedangkan tarif pajak sendiri adalah persentase atau besaran tertentu yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Ibaratnya gampangnya adalah berapa sih kita bayar pajak itu diatur oleh tarif pajak. Nah, tarif pajak pertambahan nilai itu dibagi jadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum itu contohnya yang sempat naik itu yang awalnya 10% dan naik jadi 11% di 1 April 2022 dan selanjutnya naik jadi 12% di 1 Januari 2025 untuk barang mewah yang diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024. Dan yang tarif khusus itu tarif yang digunakan untuk mempermudah dalam pemungutan pajak pertambahan nilai atas BKP atau JKP tertentu di bidang usaha tertentu. Tarif khusus itu yaitu tarif PPN final yang contohnya 1%, 2%, atau 3% dari besarnya peredaran usaha yang sebagaimana diatur oleh PMK, dan tarif PPN 0% untuk pada ekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak. Lalu kita lanjut ke tarif pajak penjualan atas barang mewah. Pemahaman mengenai tarif PPN dan PPNBM sangat penting, karena inilah yang lalu kita masuk ke tarifnya. Untuk di angka 10% ada untuk barang seperti alat rumah tangga, alat pendingin, dan televisi. Di angka 20% ada kendaraan bermotor, hunian, alat olahraga, dan barang elektronik. Di angka 25% untuk kendaraan bermotor berbahan bakar solar dan kendaraan berat. Dan di angka 35% untuk minuman non-alkohol impor, barang kulit impor, barang pecah belah. Lalu untuk balon udara, pesawat tanpa penggerak, peluru senjata pribadi ada di angka 40%. Untuk helikopter, jet pribadi, pesawat pribadi, senjata api untuk kepentingan pribadi ada di angka 50%. Dan untuk 75% ada untuk yak, kapal feri, dan kapal pesiar. Fungsi penerapan PPN dan PPNBM. Yang pertama ada PPN dan PPNBM sebagai sumber pendapatan. Maksudnya, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang menyumbang sekitar 82,4% dari total pendapatan negara Indonesia pada tahun 2024. Yang artinya, pajak adalah suatu elemen yang berperan penting dalam membangun infrastruktur di Indonesia, termasuk PPN dan PPNBM, di mana total yang diberikan kepada negara sebesar 828,5 triliun rupiah atau sekitar 42,9% dari total penerimaan pajak di tahun 2024. Lalu yang kedua ada PPN dan PPNBM sebagai alat kebijakan. PPN maupun PPNBM dapat dijadikan sebagai suatu regulasi untuk mengendalikan tingkat konsumsi yang berlebihan dari suatu barang atau jasa di kalangan masyarakat. PPN mengendalikan tingkat konsumsi pada semua barang kecuali terhadap barang atau jasa tertentu yang dikecualikan. Contohnya, barang-barang yang meliputi kebutuhan pokok agar tidak memberatkan masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah. Lalu yang ketiga ada PPN dan PPNBM sebagai stabilitas ekonomi. PPN dan PPNBM memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Di antaranya adalah meningkatkan kepastian dan kepatuhan pajak yang disebabkan karena sistem pemungutannya yang dilakukan pada setiap proses transaksi.
Akibat dari kepatuhan pajak yang meningkat, mendukung kestabilan administrasi fiskal yang berdampak pada rendahnya tingkat inflasi sehingga stabilitas ekonomi negara meningkat. Yang keempat, ada PPN dan PPNBM sebagai pengendali konsumsi barang mewah, terutama khususnya PPNBM di sini. PPNBM sebagai alat yang mengatur tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang mewah, terutama golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Pajak ini menciptakan keadilan sosial, karena dengan adanya PPNBM, membuat konsumen dari barang mewah membayar lebih banyak pajak atas gaya hidupnya. Selanjutnya adalah barang kena pajak yang tergolong mewah. BKP yang tergolong mewah adalah BKP yang dikategorikan sebagai barang mewah menurut peraturan perpajakan di Indonesia, yang juga barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok dan dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan golongan tertentu. Biasanya dikonsumsi untuk menunjukkan suatu status dari golongan tersebut. Berikut adalah beberapa contoh kelompok dari barang kena pajak yang tergolong mewah, yaitu ada kendaraan bermotor mewah, pesawat udara dan kapal pesiar, rumah atau properti pribadi, barang fashion mewah, kemudian ada barang koleksi, selanjutnya ada barang perhiasan dan barang seni, kemudian ada barang elektronik mewah, dan yang terakhir adalah makanan dan minuman mewah. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah perbuatan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.